Pagi, Bu. Kalau Bapak selamat pagi ya. Ibu sekarang sedang di rumah sakit ya, mesti ngantar orang kami lagi mau kontrol ya. Jadi nanti hari ini kan ada yang ini ya, ada yang presentasi ya. Nah, ini pertemuan kita terakhir ya. Andi ini mana Andi ini? Oh ya, Andi. Pertemuan kita terakhir untuk sebelum UAS ya. Untuk apa sebagai informasi nanti di UAS itu nanti ada diinformasikan dulu ya, ada apa ujian yang apa ya pilihan ya pilihan ganda. Kemudian ada yang tugas individu dan ada tugas kelompok ya. Tapi tugas individu tadi, jadi kalau yang pilihan ganda itu langsung aja nanti melalui form ya, langsung dikirim melalui PCR ya, Google Classroom nanti dengan itu akan terlihat saat itu. Kemudian soal yang untuk individu juga ya berkaitan dengan AI itu nanti dibuat individu, tetapi apa namanya dikumpulkan ke ketua kelompok ya, oleh ketua kelompok dikirim ke laman di folder UTS ya, di folder UTS. Untuk demikian juga untuk tugas kelompok juga demikian. Ya, jadi untuk PG itu diselesaikan waktu yang sangat singkat karena hanya pilihan ganda ya, jadi tidak menunggu lama, waktunya pendek. Kemudian silakan mengerjakan untuk yang apa namanya mengerjakan yang tugas individu ya. Kemudian juga ada tugas kelompok, tugas individu dan tugas kelompok itu nanti dikumpulkan ke PJ, PJ apa namanya ketua kelompok, oleh ketua kelompok diupload di laman folder TS. Nanti buka foldernya ya. Jadi yang mengirim hanya di laman untuk UTS itu hanya 11 kelompok saja. Ya. Jadi tugas individu nanti dikirim ke ketua kelompok mengirim bersama dengan apa namanya bersama dengan yang tugas kelompok. Nah, gitu ya. Baik, sekarang kita hari ini akan membahas materi tentang apa namanya materi tentang monopolis ya. Monopolis di ekonomi digital. Ekonomi maksud ini ekonomi pakai Y ya, ekonomi ya pakai Y. Itu adalah aktivitas ekonomi ya. Yang monopolis, tahu kan monopolis ya? Monopolis itu perusahaan tunggal dan mendekati tunggal. Ya, kalau di dalam ekonomi industri ya, dalam ekonomi industri yang disebut dengan monopoli itu adalah dia menguasai seluruh market share ya, atau ya sebagai dominan firm dia menguasai lebih dari 60% market share ya, dominan firm. Honda contohnya ya, Honda ini bukan di platform ekonomi digital ya, contohnya aja untuk Honda misalnya dia ada produsen selain Honda ya, seperti Suzuki, Yamaha dan seterusnya. Tapi pangsa pasar terbesar atau market share terbesar itu adalah Honda. Kita lihat kalau nggak salah di beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 3 tahun yang lalu ketika kakak kelas itu masih mengambil mata kuliah ekonomi industri ya, itu market share-nya di atas 70% untuk Honda. Ya, sehingga dia dikategorikan sebagai dominan firm, bukan perusahaan oligopoli. Ya, ada beberapa perusahaan memang, tetapi secara market share si Honda ini itu menguasai pangsa pasar melebihi 60%, sehingga dikatakan dia sebagai dominan firm, ini mendekati monopoli. Ya, tapi dia bukan monopoli. Seperti juga Microsoft. Microsoft itu menguasai pangsa pasar lebih dari 75. Coba bayangkan ada nggak? Memang ada ya. Beberapa pesaing Microsoft, misalnya itu Linux ya. Linux ya. Ya. Linux itu nggak persennya nggak seberapa. Ya, dia yang banyak sekali yang digunakan itu adalah Microsoft. Ya, sehingga tapi Microsoft tidak bisa dikatakan sebagai monopolis karena kalau di negara-negara barat sana, di Amerika, di Eropa, kan dilarang nih perusahaan monopoli ya, ya kan? Kalau nanti dia akan kena penalti pajak monopoli, nggak boleh. Kayak misalnya dulu Google itu pernah ketika Cina belum berkembang, ketika Amerika mengembangkan banyak apa namanya platform model kayak Google ya, itu
Google pernah dapat penalti dikenain pajak. Ya, Microsoft juga pernah dikenai pajaknya. Makanya dia sekarang tidak mematikan ya, para pelaku itu tidak mematikan pesaing. Karena kalau kita mematikan pesaing ya itu akan dikenakan penalti karena dilarang satu perusahaan itu apa namanya apa namanya berkompetensi sendiri. Eh, kompetisi sorry berkompetisi sendiri ya tidak boleh itu nanti akan kena pajak. Nah, yang kita bicarakan sini sekarang adalah monopolis, tetapi tidak sendiri, memang ada saingannya ya. Tapi yang akan dibahas di sini adalah para pelaku di ekonomi digital, ya, khususnya di platform-platform yang ya ekonomi digital gitu ya, aktivitas ekonomi digital yang dianggap sebagai monopolis atau mendekati monopolis, ya karena nggak boleh ya. Beberapa yang ibu tunjukkan di YouTube itu ada Google ya jelas Google itu kan sejak dari dulu ya kemudian juga ada Microsoft ya kemudian ada apa lagi itu ya nanti silahkan dipresentasikan ya nanti kita ambil hikmahnya apa sih keunggulannya gitu ya seperti itu ya baik silakan sekarang mahasiswa mempresentasikan kelompok-kelompok yang akan mempresentasikan ya untuk nanti ibu sambil ini kan masih kita lagi nunggu di CS ya. Eh, nanti ini ya apa namanya? Ibu mendengarkan ya mendengarkan apa yang dipresentasikan nanti bila perlu ibu akan tambahkan ya. Gitu ya, ibu minta maaf tidak bisa full, tapi ibu mendengarkan ini ya. Baik, ibu boleh apa namanya? Oke ya, tapi yang lain tolong dengarkan presentasi teman-teman karena ini mungkin bagian dari yang ujian nanti ya. Gitu ya. Baik, silahkan kelompok yang mempresentasikan. Ibu izin bertanya, Ya, silakan. terkait UTS, Ibu itu berarti ada 3 tugas ya? Yang PG, yang tugas sendiri atau kelompok atau cuma 2? Itu belum mengaktifkan. Bentar, belum mengaktifkan. Bentar. Ya, silakan. Terkait UTS Ibu itu berarti ada tugas untuk sendiri, tugas kelompok sama tugas yang PG. Jadi 3 tugas atau cukup tugas PG sama tugas kelompok Ibu? Jadi ada ujian PG, itu ada pengetahuan aja ya. Waktunya singkat karena hanya pengetahuan mengetes pengetahuan aja ya. Tapi nanti yang paling banyak nilainya itu adalah yang tugas individu yang ini apa namanya yang pakai AI dan pakai tugas yang kelompok ya. Untuk pelaksanaannya itu online atau offline nih? Online. Digabung Makanya sama kalau kelas B atau apa digabung sama kelas B atau tetap di hari Kamis sendiri? gabung Oh, gabung. Nah makanya nanti PJ-PJ ini ya Andini dan Sultan ya nanti saling komunikasi kira-kira kapan mau dibuka dibuka ini soalnya ya. Karena nanti melalui GCR ya Google Classroom ya soalnya. Jadi soalnya akan terlihat ketika sudah dijadwalkan ya. Dan waktunya juga untuk yang Google Form-nya itu waktunya juga terbatas ya. Begitu. baik Ibu. Untuk deadline-nya berarti di hari itu juga ya? Atau Kenapa? untuk deadline-nya berarti di hari itu juga atau Nanti untuk tugas yang kelompok yang individu tadi, kelompok dan individu tadi yang satunya selain PK ya itu juga di deadline hari itu jam itu juga kan ada di LMS ada deadline waktunya. Jadi dikerjakan hari itu. Langsung aja dikerjakan mulai PG dulu, terus lanjut ke tugas individu dan tugas kelompok gitu. baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Ya. Baik, silakan untuk yang kelompok presentasi ya. Ibu Afkan boleh ya? Apakah sudah terlihat?
Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat pada Ibu Prof. Dr. Sri Nandikansari, SEMSE, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Digital dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang monopolis di perekonomian digital. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Adinda Hairunisa dengan NIM tertera, lalu saya sendiri Arifka Mahaningrum dengan NIM tertera, lalu ada Asni Angelina dengan NIM tertera, dan Nabila Azhara Putri dengan NIM tertera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pasar monopolistik. Apa itu pasar monopolistik? Pasar monopolistik adalah salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan monopolistik, Yang dimaksud ini pasar monopolistik apa pasar monopolis? monopolistik, Politik. Bu. Oh, kalau monopolistik berarti persaingan. Oh, bukan itu. Kalau monopolistik bener contohnya sabun tadi ya, sabun, pasta gigi. Tapi ini bukan monopolistik ya, monopolis. Emang di sana tulisannya monopolistik. Iya, Bu, di link YouTube yang Ibu kasih monopolistik punya Ibu. Oh, berarti ada pesaing ya. Jadi beda ya antara monopolistik dan monopolis ya. Monopolistik itu beberapa perusahaan ya, beberapa perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan itu mempunyai spesifikasi yang berbeda. Itu monopolistik. Contohnya di sini benar ya, sabun misalnya, sabun itu kan banyak produsennya ya. Tetapi masing-masing sabun itu mempunyai apa namanya, mempunyai spesifikasi yang berbeda ya. Misalnya sabun dari apa misalnya Dove misalnya ya dengan Lifebuoy misalnya masing-masing punya karakteristik, sampo misalnya ya. Itu punya karakteristik, tapi sebetulnya ini yang maksud Ibu itu bukan monopolistik ya, lebih ke monopolis. Coba dicek lagi monopolistik atau monopolis. Monopolistik atau monopolis. Jadi beda ya, kalau monopolistik itu tadi itu betul ya, kalau seperti ini ya, banyak penjual, banyak pembeli, tapi masing-masing penjual itu mempunyai karakteristik masing-masing ya. Kalau di sini sih awalnya definisinya monopolistik, terus baru ke belakangnya kayak Google kayak gitu-gitu, Bu. Oh, jadi di depan bilangnya monopolistik. Iya, Bu. Baru ke belakangnya kayak Microsoft gitu-gitu. Terus ininya apa namanya definisinya apa? Karena beda ya antara monopolistik dan monopolis. Definisinya di YouTube apa? Kalau di sini sih definisinya definisi pasar monopolistik. Coba dibaca. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Dalam pasar persaingan monopolistik, konsumen merasakan adanya perbedaan karakteristik dari komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan komoditas-komoditas yang dihasilkan perusahaan lainnya. Iya ya, itu monopolistik ya, betul. Oh ya, ini contohnya monopolis ya. Ya udah. Jadi sekarang gini aja, kan, udah tahu ya perbedaan antara monopolistik dan monopolis ya. Jadi kalau contohnya itu tadi itu contohkan adalah Google. Nah, ini Google itu dia apa namanya merupakan suatu perusahaan, terutama dia unggul di mesin pencarian. Dia adalah dominan firm kalau dilihat ya. Sementara Microsoft
itu lebih ke tools ya. Dia unggul di tools, yang menang di paling unggul, dibilang mungkin dominan firm walaupun punya pesaing. Google juga punya pesaing ya, tetapi dia dominan seluruh dunia itu Google yang dia berkaitan dengan mesin pencari ya, baik itu yang umum maupun yang scholar, nggak ada yang nyaingi di Google itu ya. Demikian juga yang Microsoft nggak ada yang nyaingi dia sebagai platform untuk tools ya. Apa namanya, ada Office dan seterusnya. Nah, contoh lain apa Mbak yang akan di sini yang akan diberikan apa? Atau yang di YouTube apa? Yang di YouTube kalau nggak salah ada Shopee yang Indonesia ya, ya apa? Iya, ada Shopee, terus Tokopedia, Amazon, kayak gitu ya. Oh Amazon. Nah Amazon ini juga dia itu menangnya di ini apa unggulnya dia di penjualan buku online ya. Amazon itu memang dia ada basicnya memang apa jual buku ya. Kalau yang tadi oh Tokopedia juga dikasih ya. Tokopedia itu juga apa namanya nanti dapat nanti dilihat ini keunggulannya ya masing-masing kan nanti ada apa namanya ada analisis SWOT-nya ya. Jadi keunggulannya ada Tokopedia, ada Shopee ya, ada Pedia, ada Shopee itu nanti keunggulan gimana? Kita akan lihat ya. Ya Bang, silakan. Berarti ini Ibu maksudnya salah persepsi ya. Maksudnya tuh mau ngomong monopolis tapi ternyata monopolistik ya definisinya. Baik, silakan kita lihat aja dulu seperti apa. Pasar monopolistik adalah salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan monopolistik terjadi ketika banyak perusahaan menawarkan produk atau layanan pengganti yang serupa namun tidak sama. Ciri-cirinya banyak penjual dan pembeli, terus diferensiasi produk. Perbedaannya dapat dilihat dari bentuk, ukuran, corak, dan kualitas. Terus produsen bebas keluar masuk pasar. Semua produsen yang ada di dalam sistem pasar ini memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar pasar, sebab produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk serupa dari produsen lain. Contohnya tuh sabun dada dari Lifebuoy, Nuvo, Lux, pasta gigi dari Pepsodent, Sensodyne, dan Ciptaden, terus sampo ada dari Aqua, Le Mineral, Fit. Next. Kelebihan pasar monopolistik yang pertama memberi keuntungan pada konsumen dalam memilih produk, sehingga konsumen tahu barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Terus mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi terhadap produknya. Terus yang terakhir, relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ada di dalam pasar monopolistik. Terus kekurangannya memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga, kemasan, kualitas maupun layanan. Terus membutuhkan modal yang cukup besar. Terus yang terakhir, inovasi yang dilakukan produsen meningkatkan biaya produksi yang berimbas kepada harga produk yang harus dibayar konsumen. Next. Bentar. Sebelum kita melanjutkan lagi ya, Ibu informasikan yang berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan monopolistik ya. Ini tadi harusnya ini Mbak apa namanya ada keunggulan, ada SWOT, strength, weakness, kemudian opportunities, dan satu lagi weakness-nya gitu. Ini tidak hanya kelebihan kekurangan, tapi ada kesempatan, tantangan dan seterusnya ya. Itu ada nanti di kalau keunggulan strength kekuatannya itu ya itu berarti kelebihan karena monopolistik perusahaan monopolistik itu adalah perusahaan bersaing tetap bersaing ya tetapi masing-masing punya keunggulan mempunyai spesifikasi sendiri seperti sifat dari monopolis ya mempunyai
bersifat seperti monopolis, tapi dia bersaing dengan yang lain. Ya, ada perusahaan yang sejenis, tetapi produknya dia itu beda dengan produk yang lain yang bersaing. Ya, contohnya misalnya Microsoft dengan Linux ya. Linux itu juga sama software operasional, eh, ada Office-nya juga ya, ada kayak model kayak apa namanya yang Excel dan seterusnya ya, tetapi berbeda cara operasinya ya. Itu apa namanya operasional untuk PC misalnya atau apa ada nggak tuh Linux dipakai untuk HP? Nggak ada, yang ada Microsoft ya, karena Microsoft itu yang apa namanya yang merajai, dia lebih lengkap dibandingkan pesaingnya. Makanya dia dibilang sebagai kalau lebih dekat, kalau monopoli enggak, tapi pernah ada dia kena pajak monopoli. Ya, karena dia memang sendiri, nggak ada pesaing. Ya, makanya dia tidak pernah mematikan pesaingnya supaya ada pesaing sehingga tidak kena pajak monopoli. Ya, jadi sekali lagi monopoli itu mono itu sendiri, ya. Poli itu banyak, sendiri tapi banyak, gitu ya. Poli itu banyak, ya. Mono itu sendiri. Politeknik misalnya, itu universitas yang membawai banyak teknik-teknik ya. Dulu aslinya namanya politeknik itu ya IPA semua ya, tapi belakangan ada teknik tata niaga, teknik apa ada seterusnya yang berkaitan dengan commerce, e-commerce ya. Kok e-commerce, commerce ya. Commerce itu tata niaga ya. Jadi poli itu banyak, mono itu sendiri. Jadi dia banyak, pesaingnya ada, tetapi masing-masing perusahaan ini mempunyai apa namanya spesifikasi atau leading sendiri-sendiri gitu ya, gitu ya. Jadi untuk pemahaman berikutnya ini kita akan melakukan analisis SWOT masing-masing perusahaan yang akan dipresentasikan ya, gitu ya. Mbak silakan ya. Selanjutnya ada Google, boleh di next slide. Latar belakang, Google adalah perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin saat mereka masih menjadi mahasiswa di Universitas Stanford. Google telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Perusahaan ini terkenal karena mesin pencarian webnya yang sangat populer, yang memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi di internet dengan cepat dan juga efisien. Selain itu, Google juga menawarkan berbagai layanan seperti email, Google Maps, YouTube, Google Drive, dan banyak lagi. Google dikenal karena inovasinya dalam berbagai bidang, termasuk pengembangannya perangkat lunak, kecerdasan buatan, komputasi awan, dan juga teknologi lainnya. Boleh di next slide. Selanjutnya ada analisis SWOT. Kekuatannya ada brand awareness yang tinggi. Google dikenal secara luas di seluruh dunia menjadi salah satu merek terkemuka dalam industri teknologi. Hal ini memberikan keunggulan dalam menarik pengguna baru dan mempertahankan basis pengguna yang besar. Selanjutnya ada inovasi teknologi. Google terkenal karena terus-menerus berinovasi dalam teknologi, terutama di bidang pencarian web, komputasi awan, dan kecerdasan buatan. Kemampuan untuk mengembangkan dan memperbarui teknologi ini memungkinkan Google untuk tetap relevan di pasar yang dinamis. Lalu ada diversifikasi produk. Google memiliki beragam produk dan juga layanan, termasuk mesin pencarian, sistem operasi, perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan cloud. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko untuk menciptakan sumber pendapatan yang stabil. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness, masalah kebijakan privasi. Google sering dihadapkan pada kritik terkait privasi data pengguna, terutama terkait praktik pengumpulan dan penggunaan data. Ini dapat mengganggu citra merek dan menyebabkan penurunan kepercayaan pengguna. Lalu ada ketergantungan pada iklan. Sebagian besar pendapatan Google berasal dari iklan online, terutama melalui platform seperti Google Ads. Ketergantungan yang tinggi pada satu sumber pendapatan ini membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi dalam industri periklanan dan perubahan perilaku penggunanya. Lalu ada persaingan yang ketat. Industri teknologi sangat kompetitif dengan perusahaan-perusahaan besar dan startup-startup yang terus berinovasi dan berusaha memenangkan pasar. Persaingan yang sengit ini dapat membatasi pertumbuhan Google. Boleh di next slide. Selanjutnya ada peluang. Pengembangan teknologi cloud dengan pertumbuhan
pesat komputasi awan, Google dapat memiliki kesempatan untuk memperluas bisnisnya. Bisnis layanan cloud-nya ini investasi dalam infrastruktur cloud yang membangun solusi teknologi cloud yang inovatif dan meningkatkan pendapatannya. Lalu ada inovasi dalam teknologi AI. Google memiliki akses ke teknologi AI yang canggih melalui Google Brain dan produk-produknya seperti Google Assistant. Peluang untuk menerapkan teknologi ini dalam berbagai industri. Lalu ada ancaman perubahan kebijakan regulasi. Ancaman regulasi yang berubah-ubah dapat mempengaruhi operasi Google, terutama terkait privasi data, penggunaan, dan praktik bisnis. Perubahan aturan dapat mengharuskan perubahan besar dalam cara Google mengumpulkan, menyimpan, dan juga menggunakan data penggunanya. Selanjutnya ada ancaman keamanan cyber. Sebagai penyedia layanan online yang besar, Google rentan terhadap serangan keamanan cyber, termasuk serangan phishing, malware, dan peretasan data. Ancaman keamanan cyber dapat mengganggu operasi perusahaan, merusak reputasi, dan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Boleh di next? Oke, selanjutnya Amazon. Amazon adalah multinasional teknologi perusahaan Amerika yang berfokus pada niaga komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Ini adalah salah satu dari 5 besar perusahaan di industri teknologi informasi Amerika Serikat bersama dengan Google, Apple, Meta, dan Microsoft. Perusahaan ini telah disebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan budaya paling berpengaruh di dunia, serta merek paling berharga di dunia. Next. Latar belakangnya, Jeff Bezos mendirikan Amazon dari garasinya di Bellevue, Washington pada 5 Juli 1994. Ini dimulai sebagai pasar online untuk buku, tetapi tumbuh untuk menjual elektronik, perangkat lunak, video game, pakaian, furnitur, makanan, mainan, dan perhiasan. Pada tahun 2015, Amazon mengambil alih Walmart sebagai pengecer paling berharga di Amerika Serikat berdasarkan kapitalisasi pasar. Pada Agustus 2017, Amazon mengakuisisi Whole Foods Market untuk 13,4 US dollar yang secara signifikan meningkatkan jejaknya sebagai pengecer fisik. Pada tahun 2018, layanan pengiriman 2 hari Amazon Prime melampaui 100 juta pelanggan di seluruh dunia. Next. Oke, analisis SWOT-nya yang pertama yang pertama pengakuan dan reputasi merek yang kuat. Nilai pengakuan merek dan reputasi yang kuat bagi sebuah perusahaan tidak dapat dilebih-lebihkan. Ketika konsumen mengenal suatu merek dan memiliki asosiasi positif terhadap merek tersebut, mereka cenderung mempertimbangkan untuk membeli produk atau layanan dari perusahaan tersebut. Dalam kasus Amazon, pengenalan merek dan reputasinya yang kuat telah memainkan peran penting dalam kesuksesan perusahaan dan membantunya menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Yang kedua, penawaran produk yang beragam. Kemampuan Amazon untuk menarik beragam pelanggan dan memenuhi permintaan pelanggan tersebut merupakan aset utama perusahaan. Perusahaan ini menawarkan beragam produk seperti pakaian, buku, elektronik, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain. Penawaran produk yang beragam ini telah memainkan peran penting dalam kesuksesan perusahaan, karena telah membantu perusahaan memperoleh pangsa pasar elektronik yang signifikan. Nah, yang terakhir, teknologi mutakhir. Salah satu cara utama Amazon memanfaatkan teknologi mutakhir adalah melalui penggunaan analisis data dan kecerdasan buatan atau AI. Perusahaan telah banyak berinvestasi dalam analisis data dan AI untuk mengoptimalkan operasinya dan meningkatkan pengalaman pelanggannya. Misalnya, perusahaan menggunakan analisis data untuk memprediksi permintaan dan mengoptimalkan manajemen inventaris serta mempersonalisasi rekomendasi dan iklan untuk pelanggan. Perusahaan juga telah menerapkan chatbot atau
chatbot dan asisten virtual bertenaga AI untuk meningkatkan layanan dan dukungan pelanggan. Terus kelemahannya yang pertama, model bisnis yang mudah ditiru. Salah satu kelemahan potensial Amazon adalah model bisnisnya mudah ditiru. Sebagai pemimpin di pasar retail online, Amazon telah mengembangkan formula sukses untuk menjual produk secara online yang mencakup beragam produk, pengiriman cepat, dan pengalaman pelanggan yang nyaman. Namun, perusahaan lain dapat dengan mudah meniru model ini dan bersaing dengan Amazon di pasar. Yang kedua, loyalitas pelanggan yang terbatas. Meskipun Amazon memiliki basis pelanggan yang besar, beberapa pelanggan mungkin lebih loyal terhadap merek atau produk tertentu dibandingkan platform Amazon itu sendiri. Loyalitas pelanggan yang terbatas ini dapat menjadi kelemahan bagi perusahaan karena akan lebih sulit mempertahankan pelanggan tersebut jika bagi mereka memiliki pilihan yang tersedia bagi mereka. Terus yang terakhir, ketergantungan pada penjual pihak ketiga. Amazon bergantung pada penjual pihak ketiga untuk menyediakan sebagian besar penawaran produknya, yang dapat menimbulkan risiko tertentu bagi perusahaan. Salah satu risiko utama yang terkait dengan ketergantungan ini adalah potensi penipuan atau produk berkualitas rendah yang dijual di platform. Jika pelanggan memiliki pengalaman negatif dengan produk ini, hal ini dapat merusak reputasi Amazon dan menyebabkan hilangnya penjualan. Next. Selanjutnya peluang. Yang pertama, rencana masuk ke kripto. Salah satu cara utama Amazon berencana memiliki pasar mata uang kripto adalah dengan menawarkan opsi pembayaran mata uang kripto untuk produk dan layanannya. Hal ini akan memungkinkan pelanggan menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum untuk membeli produk di platform Amazon. Yang kedua, ekspansi ke pasar negara berkembang. Berekspansi ke pasar baru merupakan peluang utama bagi Amazon untuk meningkatkan basis pelanggan dan pendapatannya. Hal ini dapat mencakup memasuki wilayah geografis baru baik domestik maupun internasional serta perluasan ke kategori produk atau segmen pelanggan baru. Misalnya, Amazon dapat menargetkan pasar yang kehadirannya terbatas atau tidak ada sama sekali, seperti negara-negara tertentu di Asia atau Amerika Selatan. Yang terakhir, lebih banyak akuisisi. Mengakuisisi perusahaan pelengkap merupakan peluang bagi Amazon untuk mendiversifikasi penawaran produknya, memperluas kemampuannya, dan mendorong pertumbuhan. Hal ini dapat melibatkan akuisisi perusahaan-perusahaan di industri terkait seperti e-commerce, teknologi, atau logistik untuk menciptakan sinergi dan memanfaatkan kekuatan perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya ancaman. Yang pertama, resesi ekonomi. Hal ini merupakan ancaman bagi Amazon karena dapat berdampak pada belanja konsumen dan mengakibatkan penurunan penjualan dan profitabilitas bagi perusahaan. Selama masa ketidakpastian ekonomi, konsumen mungkin lebih ragu untuk melakukan pembelian yang tidak penting, yang dapat berdampak negatif terhadap penjualan Amazon. Yang kedua, masalah regulasi. Masalah peraturan merupakan ancaman potensial bagi Amazon karena perusahaan tersebut menghadapi pengawasan peraturan di berbagai pasar. Hal ini dapat menimbulkan risiko dan tantangan bagi perusahaan karena perusahaan mungkin diharuskan melakukan perubahan pada praktik bisnisnya atau membayar denda atau sanksi lainnya. Yang terakhir, bencana alam. Bencana alam seperti angin topan atau gempa bumi dapat menimbulkan ancaman terhadap operasi dan rantai pasokan Amazon. Next. Selanjutnya ada Shopee, boleh di next. Latar belakang, Shopee adalah platform e-commerce yang beroperasi di berbagai negara di Asia Tenggara dan wilayah lainnya. Diluncurkan pada tahun 2015 oleh Sea Limited,
Shopee menyediakan tempat bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara online. Pengguna dapat membeli berbagai produk, mulai dari barang elektronik, fashion, kebutuhan sehari-hari, hingga makanan dan minuman. Shopee juga menawarkan berbagai fitur seperti Shopee Mall, di mana pengguna dapat membeli produk dari merek terkemuka, dan juga Shopee Pay, sistem pembayaran digital yang memudahkan transaksi. Platform ini juga dikenal karena sering mengadakan promosi dan acara penjualan besar seperti Shopee 11.11 Sale dan Shopee 12.12 Sale. Ready next? Kekuatan platform populer. Shopee adalah platform e-commerce yang populer di Asia Tenggara dengan jutaan pengguna aktif. Keberadaan yang besar ini memberikan akses yang luas pada penjual dan juga pada pembeli. Selanjutnya ada fitur live streaming untuk promosi produk. Fitur live streaming produk memungkinkan penjual untuk secara langsung berinteraksi dengan konsumen, meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan, serta memperluas jangkauan produk. Lalu memiliki banyak fitur dan program yang menarik bagi konsumen. Shopee menawarkan berbagai fitur dan program seperti Shopee Mall, flash sale, dan voucher diskon. Ini dapat meningkatkan daya tarik platform bagi konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Lalu memiliki kerjasama berbagai jasa kirim. Kerjasama dengan jasa pengiriman terkemuka memastikan pengiriman yang cepat dan andal dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu adanya program afiliasi. Program afiliasi memungkinkan individu atau bisnis lain untuk memperoleh komisi dengan mempromosikan produk Shopee, memperluas jangkauan pemasaran platformnya. Lalu ada kelemahan, persaingan yang ketat. Persaingan di pasar e-commerce sangat tinggi, dengan banyak pesaing seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak. Hal ini tuh dapat menyulitkan Shopee untuk mempertahankan pasarnya dan meningkatkan profitabilitas. Lalu terdapat produk palsu atau tidak asli di platform. Keberadaan produk palsu atau tidak asli dapat merusak reputasi Shopee dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap platform. Lalu aplikasi yang berat. Aplikasi Shopee seringkali membutuhkan banyak ruang pada perangkat yang mungkin tidak sesuai dengan perangkat yang dengan spesifikasi rendah atau koneksi internet yang lambat. Boleh di next? Selanjutnya ada peluang. Pertumbuhan e-commerce di Asia Tenggara yang pesat. Pasar e-commerce di Asia Tenggara terus berkembang pesat, memberikan peluang besar bagi Shopee untuk memperluas pasarnya dan meningkatkan pendapatan. Lalu ada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online. Dengan peningkatan keamanan dan kenyamanan dalam transaksi online, masyarakat semakin percaya untuk belanja secara online. Ini membuka peluang pertumbuhan bagi Shopee. Lalu tingginya minat masyarakat berbelanja online. Minat masyarakat terhadap belanja online terus meningkat, terutama di tengah pandemi. Ini menciptakan permintaan yang besar untuk platform e-commerce seperti Shopee. Selanjutnya ada peluang kerjasama dengan influence dan selebriti. Kerjasama dengan influence dan selebriti dapat membantu meningkatkan kesadaran merek Shopee dan menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Dapat digunakan 24 jam. Kemampuan untuk digunakan kapan saja 24 jam sehari meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas bagi konsumen, memungkinkan pembelian kapanpun mereka inginkan. Lalu ada ancaman, regulasi dan kebijakan perdagangan. Perubahan dalam regulasi dan kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi operasi dan profitabilitas Shopee, terutama terkait pajak, bea masuk, atau keamanan data. Lalu ada persaingan dari platform lain. Persaingan yang kuat dari platform e-commerce lain dapat mengurangi pertumbuhan Shopee. Dan yang terakhir ada resiko terjadinya penipuan atau tindakan kecurangan. Risiko penipuan atau kecurangan dapat merusak reputasi Shopee dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap platformnya, mengurangi jumlah transaksi dan pendapatannya. Boleh di next. Selanjutnya ada kolaborasi antara Gojek dan Tokopedia atau biasa disingkat dengan Goto. Latar belakang. Goto, singkatan dari Goto Group, terbentuk pada tanggal 17 Mei 2021 setelah adanya penggabungan antara dua perusahaan teknologi besar di Indonesia, yaitu Gojek yang didirikan pada tahun 2010 dan juga Tokopedia yang didirikan pada tahun 2009 dengan nilai lebih dari 18 miliar dolar. Caranya nggak ada, Mbak.
Nggak ada, Bu. Selanjutnya ada kolaborasi dari Gojek dan Tokopedia atau Goto. Latar belakang. Goto, singkatan dari Goto Group, terbentuk pada 17 Mei 2021 setelah adanya penggabungan antara Coba tolong dicek suaranya Ibu saja atau yang lain nggak dengar juga suaranya. Ini nggak dengar suaranya, Ibu nggak dengar suara. Coba dicek yang lain dengar suara nggak? tes. Dengar Ibu. Baik, akan saya lanjutkan. Ya, berarti Ibu aja yang nggak dengar nih ya. Ya, Iya. bentar, Ibu dengar sudah. Ibu lihat dulu. Baik, Bu. Coba dimulai lagi. Baik, selanjutnya ada Oh, kolaborasi. sudah ya. Udah, Bu. Selanjutnya ada kolaborasi dari Gojek dan Tokopedia atau disingkat dengan Goto. Selanjutnya ada latar belakang. Goto, singkatan dari Goto Group, ini terbentuk pada tanggal 17 Mei 2021 setelah adanya penggabungan antara dua perusahaan teknologi besar di Indonesia yaitu Gojek yang didirikan pada tahun 2010 dan juga Tokopedia yang didirikan pada tahun 2009 dengan nilai lebih dari 18 miliar dolar. Langkah ini awalnya bertujuan untuk menciptakan entitas baru yang kuat dan komprehensif dalam ekonomi digital di Indonesia. Dipimpin oleh co-CEO Nadiem Makarim dari Gojek dan juga Patrick Chao dari Tokopedia. Goto Group ini berfokus pada ekspansi layanan mereka di berbagai sektor termasuk e-commerce, pengiriman, dan pembayaran digital untuk memperkuat posisi mereka di pasar digital yang kompetitif di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Pertama ada brand recognition. Baik Gojek maupun Tokopedia itu telah membangun merek yang cukup kuat dan dikenal luas di Indonesia. Gabungan ini memberikan Goto keunggulan tersendiri dalam merek yang dapat meningkatkan. Tokopedia apa Shopee, Mbak, yang membangun brand? Apanya tadi paling populer? Shopee. Tapi kan Tokopedia juga cukup terkenal, Bu, di Indonesia. Iya, bukan, enggak, maksudnya paling terkenal siapa? Iya, Shopee untuk sekarang. Oh iya, baik. Ya, lanjutkan. Gabungan ini memberikan Goto keunggulan dalam merek yang dapat meningkatkan adanya kepercayaan dari pelanggan dan memperluas pasar. Selanjutnya ada diversifikasi layanan. Goto ini memiliki akses ke berbagai layanan termasuk transportasi, e-commerce, pengiriman barang, dan pembayaran digital. Memberikan keunggulan kompetitif dalam ekosistem digital di Indonesia. Selanjutnya ada mempunyai pengguna dalam skala besar. Maupun Gojek dan Tokopedia ini memiliki pengguna yang cukup banyak di seluruh Indonesia. Lalu selanjutnya ada inovasi teknologi yang mempermudah customer. Goto dapat menggunakan sumber daya teknologi mereka untuk mengembangkan layanan baru yang memanfaatkan adanya keahlian dari kedua perusahaan tersebut, seperti layanan logistik untuk bisnis kecil dan menengah, terus ada solusi keuangan inklusif untuk masyarakat yang tidak memiliki akses ke pelayanan perbankan, atau platform untuk memfasilitasi pertumbuhan dan stabilitas UMKM. Selanjutnya ada weakness, yaitu yang pertama ada integrasi operasional. Proses penggabungan dua perusahaan besar seperti Gojek dan Tokopedia ini mungkin akan menghadapi tantangan dalam mengintegritaskan sistem dan proses operasional secara efisien. Selanjutnya ada kompleksitas manajemen. Dengan struktur organisasi yang besar dan kompleks, organisasi antara berbagai divisi
dan tim dalam Goto sendiri mungkin menjadi lebih sulit dan memerlukan waktu untuk beradaptasi. Selanjutnya ada persaingan harga dan inovasi dengan platform lain. Seperti yang diketahui, Tokopedia dan Gojek sendiri mempunyai pesaing yang cukup banyak. Kalau di Gojek ada mungkin Uber, Grab, terus Maxim. Kalau untuk Tokopedia sendiri ada Shopee dan ada Lazada dan yang lain-lain. Selanjutnya ada keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan konsumen terhadap pelayanan dari Tokopedia itu sendiri maupun Gojek. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama ada ekspansi layanan. Ekspansi layanan terkait, Goto memiliki berbagai kesempatan untuk memperluas jangkauan layanan mereka ke bidang-bidang terkait, seperti kesehatan digital, edukasi, hiburan, dan lainnya. Goto dapat mengembangkan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang dalam sektor-sektor lain. Selanjutnya ada menambah kemitraan dan investasi strategis. Mungkin Goto dan Tokopedia dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang lebih besar potensinya. Lalu ada peningkatan adopsi teknologi. Dengan meningkatnya penetrasi internet dan smartphone di Indonesia maupun Asia Tenggara, Goto memiliki peluang untuk meningkatkan adopsi teknologi di masyarakat, baik melalui edukasi digital maupun pengembangan solusi yang lebih mudah diakses bagi pengguna baru yang menggunakan internet. Lalu ada pemanfaatan teknologi baru. Goto dapat terus memantau perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan AI, Internet of Things atau IoT, dan blockchain dan menerapkannya dalam produk layanan mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk tetap relevan dalam era digital yang terus berkembang. Selanjutnya ada threats. Kelemahannya pertama itu ada teknologi disrupsi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat menghasilkan inovasi baru dan juga pesaing baru di pasar yang dapat mengancam posisi Goto jika mereka tidak dapat beradaptasi dengan perubahan secara cepat. Selanjutnya ada resiko reputasi. Terjadinya insiden atau skandal yang mempengaruhi salah satu merek dari Gojek maupun Tokopedia dapat merusak reputasi Goto secara keseluruhan, mengakibatkan adanya penurunan kepercayaan kepada pelanggan dan dampak negatif untuk keberlangsungan bisnisnya. Terus ada masalah keamanan digital. Di era digital ini banyak sekali permasalahan keamanan digital, entah dari hacker ataupun kebocoran data lainnya. Boleh di next. Selanjutnya ada Microsoft. Boleh di next. Latar belakang Microsoft ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada 4 April 1975 yang bertujuan untuk mengembangkan dan menjual juru bahasa basic. Bahasa pemrograman itu komputer Altair. Gates dan Allen mendirikan Microsoft yang namanya diambil dari kata microcomputer and software. Awalnya, perusahaan ini berfokus pada pengembangan perangkat lunak untuk komputer pribadi. Dengan kesuksesan besar dari sistem operasi MS-DOS dan kemudian Windows, Microsoft terus berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Dengan berbagai produk layanan lainnya seperti Office Suite, layanan cloud berupa Azure, perangkat keras Surface, dan juga berbagai layanan konsol game seperti Xbox. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis SWOT dari Microsoft. Yang pertama itu ada strength. Yang pertama itu Microsoft ini sangat kompatibel dengan berbagai program Office, berbagai macam produk dan layanan. Ya, seperti yang kita ketahui ada Word, PowerPoint, dan yang lainnya. Terus ada interface dan penggunaan sistem yang sangat mudah. Dibandingkan dengan pesaing lainnya, Microsoft ini cenderung mudah dan bisa diakses oleh pemula. Hanya perlu memasukkan atau login akun saja. Lalu yang ketiga ada inversi yang signifikan dalam penyelidikan dan penelitian.
Yang keempat ada mendukung berbagai hardware komputer. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama itu ada ketergantungan pendapatan produk bawaan seperti Windows dan Office yang dapat dieksternalisasikan pada perusahaan dan keusahaan. Selanjutnya menggunakan sumber daya RAM yang cukup besar. Selanjutnya ada sangat rawan terhadap infeksi dan serangan virus berbahaya. Dan yang terakhir ada Mbak, hard sebentar, Mbak. Sebentar, ini kok ketergantungan pendapatan produk maksudnya apa? Ketergantungan. mungkin yang sangat diandalkan dari Microsoft itu sendiri pendapatan dari penggunaan Windows dan Office-nya. Enggak, ketergantungan pendapatan produk bawaan. Maksudnya apa? Microsoft. Ketergantungan istilah pendapatan ini benar nggak? Ketergantungan pendapatan produk bawaan. Kelemahannya ya. Maksudnya apa? Seperti Windows dan Office. Maksudnya apa? Itu salah ketik Karena apa benar? Salah ketik atau benar itu pendapatan itu loh. Istilah pendapatan, ada kata-kata pendapatan itu mungkin istilah lain nggak? Bukan pendapatan tapi apa gitu. Ketentuan apa produk bawaan gitu. Bukan pendapatan. Mungkin kan itu Bu, dari yang pendapatannya paling banyak dari situ. Microsoft loh ini loh, Windows sama Microsoft beda ya. Office itu Microsoft itu Office. Coba istilah pendapatan itu Ketergantungan pendapatan penggunaan kali Bu, ketergantungan penggunaan produk. Ya karena kan Bukan, bukan padanan atau mungkin kali ya. Maksudnya dia kan bareng-bareng gabung sama Windows gitu loh. Loh enggak, maksud Ibu itu istilah pendapatan itu yang benar apa? Ambilnya dari mana nih? Itu sih saya lihatnya ya itu Bu, mungkin dari penjualan lisensi produknya. Nah, istilah pendapatan mungkin ada istilah lain. Maksudnya istilah bukan pendapatan, kan menggunakan bareng-bareng nih, ya kan? Ketergantungan, maksud istilahnya ketergantungan pendapatan produk bawaan. Masa ada istilah ketergantungan pendapatan produk bawaan? Tidak ada. Kata-kata pendapatan nih loh Mbak, itu mungkin ada kata lain gitu loh, bukan pendapatan. Mungkin salah ketik itu. Coba apa? Ketergantungan ada ketergantungan padanan apa ya, bukan pendapatan ya. Jadi dia bisa digunakan dalam operasi Windows ya, bisa digunakan sebagai Office, Microsoft Office. Office itu ada banyak, tapi ini Microsoft Office ya, yang dapat dieksternalisasikan pada perusahaan dan biro keuangan atau divisi keuangan gitu loh kan. Excel itu kan keuangan gitu ya. Pada perusahaan itu bisa Word, bisa PPT dan seterusnya. Tapi ini ketergantungan apa produk bawaan dengan bukan produk bawaan apa ya. Pokoknya dia tergantung pada kelemahannya, tergantung pada bukan pendapatan, tergantung pada induknya ya yang bisa dia kan hanya sebagai aplikasi kan. Microsoft itu kan aplikasi kan, ya kan. Ini tergantung pada produk utamanya, misalnya dia digunakan di Windows ya, digunakan sebagai Office dan seperti itu. Jadi bukan kata-katanya bukan pendapatan, tapi apa kata lain itu. Tapi intinya dia hanya bisa digunakan menggunakan aplikasi misalnya Windows gitu loh. Nanti dicari ya kata-katanya ya. Yang jelas bukan pendapatan itu ya. Ya, lanjut.
Dan yang terakhir ada harga lisensi original yang sangat lumayan per tahunnya. Selanjutnya ada Ya. analisis SWOT dari opportunities. Itu ada inovasi produk. Inovasi produk dari Microsoft ini sangat banyak dan disesuaikan dengan adanya perkembangan zaman. Terus ada kekuatan pasar, seperti yang kita ketahui, semua hardware dari komputer maupun perangkat lain itu menggunakan Microsoft dibanding yang lainnya. Terus ada kemampuan untuk bersaing dalam industri teknologi yang terus berkembang. Selanjutnya ada traits, itu ada kelebihan informasi. Terus ada perusahaan memang mampu menyimpan informasi, tetapi dia sangat kurang dalam memanfaatkannya. Lalu ada integrasi yang tidak mencukupi dan juga banyak perusahaan yang masih belum mampu mengubah setiap hambatan informasi keamanan menjadi lebih komprehensif dari sistem integrasi yang berisi metrik dan alasan keamanan lainnya. Dan berarti Microsoft ini juga masih sering terjadinya pencurian data pribadi dari penggunanya. Boleh di next. Baik, kita lihat sekarang kita review ya yang dari depan dulu, Google dulu. Kita akan review dulu, coba masuk ke Google dulu. Nah, ini unggulnya apa dibandingkan pesaingnya? Pesaing Google apa? Coba sebutkan. Ditarik aja ke atas. Ini pesaingnya Amazon. Ya ke atas, Google dulu. Jadi kalau ngomong monopolistik ya, itu bisa disejajarkan antara Google dan Amazon. Dua-duanya itu bisa sebagai mesin pencari. Ya. Coba sebutkan mesin pencari yang lain selain Google dan Amazon, ada lagi? Ada Yahoo, Bu. Yahoo, apa lagi? Apa lagi, Mas? Ada lagi? Yahoo. Terus kalau Microsoft. Microsoft ya, Microsoft Edge ya, Chrome ya kan? Ya, banyak sekali ya. Apa namanya? Platform yang hampir sama di sebagai mesin pencari ya. Di antara mesin-mesin pencari itu paling tinggi adalah Google. Kalau kita lihat nanti tanya di Mbak Google ya. Market share Google berapa? Ya, kalau kita lihat memang di komputer kita, di laptop kita misalnya kita punya ada Chrome, ada Microsoft Edge ya, ada Google kan gitu ya. Chrome itu Google ya, maaf. Chrome itu Google ya. Jadi apa namanya ada banyak. Nah, kita cuma nggak kenal yang namanya apa itu Amazon ya. Kalau Amazon itu larisnya sebagai mesin pencari itu di Amerika. Nah, kenapa kok Google itu bisa unggul? Coba dilihat apa namanya strength coba kekuatannya. Selain brand apa? Brand itu terkandung di dalamnya apa tadi? Apa saja? Halo, Mbak. Gimana ini? Ada suara? Untuk strength-nya itu di brand awareness yang tinggi, inovasi teknologi, sama diversifikasi produk, Bu. Iya, di dalam istilah brand awareness yang tinggi ini terkandung apa? Terkandung apa? Kalau 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 brand tinggi itu apa artinya?
Terkenal, Bu. Ya, terkenal. Kenapa terkenal? Banyak yang pakai. Ya, terkenal. Kenapa orang banyak pakai? Karena dia punya spesialisasi, Bu. Kayak mungkin logonya dia itu unik, terus karakter dari aplikasinya juga unik, kayak gitu, Bu. Jadi banyak yang pakai karena dia memberikan manfaat pada pemakainya kan. Nah, manfaat yang pemakainya nah, itu baru disebutkan apa saja gitu ya. Tadi dia punya apa Google itu? Mesin selain mesin pencari apa? Ketika dia sebagai mesin pencari, dia kan sebagai apa namanya pertama di mesin pencari ya. Kenapa dia bisa memberikan apa informasi yang platform lain itu nggak bisa bahkan Amazon. Amazon itu tidak bisa mengambil menampilkan misalnya untuk beberapa data-data misalnya yang di apa namanya kalau kita Google ya misalnya dari Google kita bisa minta data misalnya mengakses data-data big data dari Eropa sana dari Indonesia full ya. Kenapa? Karena itu bisa menyediakan itu gitu ya Google-nya itu. Kalau yang Yahoo belum tentu bisa. Kenapa? Keterbatasan di dalam dia melakukan pengambilan data. Kalau yang Yahoo itu. Ya, kalau yang Amazon itu kalau Amerika data Amerika yang diberikan itu kan tergantung pada apa namanya negaranya ya pada tempat yang akan diambil ya kayak misalnya kalau di Cina kita ngambil data Cina itu nggak bisa selain terkendala bahasa Cina tidak memberikan semua datanya untuk diakses oleh oleh platform di luar Cina. Di dalam Cina pun pakainya Weibo ya kalau Cina itu aja tidak bisa diakses apalagi tertutup ya apalagi diambil oleh Google gitu ya. Amazon itu bisa mengambil data kebanyakan yang disediakan di Amerika, tapi dia tidak begitu banyak bisa mengakses data dari luar. Nah, mungkin tidak ada kerjasama atau apa. Nah, jadi untuk Google ini bisa menyediakan data yang bisa diakses lebih banyak daripada platform-platform lain. Itu keunggulannya. Ya, bahkan untuk Google Academic, Google Scholar ya kita bisa coba dicek nanti apakah Yahoo ketika minta minta apa namanya artikel-artikel akademis kayak Google Scholar bisa nggak dia dipadukan dengan EndNote misalnya langsung masuk ke referensi kita atau Mendeley masuk ke referensi kita. Cek ya, ada yang pernah menggunakan? Ada yang pernah menggunakan? Belum pernah, Bu. Belum pernah, tapi coba ya. Itu nggak bisa. Jadi itulah kalau keunggulan dari Google. Makanya dia apa namanya lengkap ya. Google itu lengkap kalau kita lihat terutama berkaitan dengan akademi misalnya ya. Anak-anak sekolah itu biasanya lihatnya Google ya. Google apa Scholar ya. Inovasinya tinggi, teknologinya tinggi. Dia bahkan sekarang mempunyai, dia punya AI apa? Google. Dia bisa diajak ngomong ya, ya. Iya, Bu. Nah itu beda nggak sama yang lain? Nggak ada. Gitu. Ya itu menjadikan Google tadi yang berkaitan dengan brand awareness tadi ya diversifikasi produknya jelas kita banyak sekali dia tapi berkaitan semua ke arah kebutuhan yang dibutuhkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat informasi ya membutuhkan informasi oleh masyarakat ya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kekuatannya makanya dia menjadi perusahaan yang unggul di kalau bilang monopolis ya di beberapa pesaingnya ya nah kelemahannya tadi kebijakan privasi termasuk ini monopolis tadi apa pajak monopoli ya tergantung pada iklan ya semua tergantung pada iklan karena begitu tidak ada iklan ya nggak terkenal ya kemudian persaingan ketat dia nggak begitu ketat kalau dia tetap berinovasi teknologi dia pasti tetap lebih unggul dibandingkan yang lain ya baik itu adalah kekuatan ada kelemahannya apa sorry oh kelemahannya gitu ya apa ancamannya apa Google sama-sama punya email ya juga punya email ya Google punya email tapi produknya diversifikasi lebih banyak Google ya saingnya apa kalau Amazon bagaimana keunggulannya
Apakah dia unggul di mesin pencari? Ya, di Amerika. Ya, di Amerika orang Amerika pakainya Amazon. Terus kelebihannya Amazon dibandingkan Google apa? Amazon itu juga mesin pencari ya, dia punya mesin pencari. Tapi dia punya keunggulan yang tidak dipunyai Google. Sama, tadi awareness, brand awareness sama, ini judulnya sama. Tapi dia punya kekuatan yang, punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh Google. Kalau Amazon itu kan yang berangkatnya dari toko buku ya. Waktu kita bicara tentang stakeholder waktu itu dicontohkan bahwa Amazon itu menjual buku ya, baik buku dari produksinya sendiri, dia kan publisher ya, dari buku yang diterbitkan sendiri maupun dari publisher lain yang dijual oleh Amazon ya. Waktu itu masih penjualannya masih online, penjualannya masih hard copy ya. Dia dikirim seluruh dunia ya. Tapi belakangan seiring dengan maraknya digitalisasi, dia juga menjual buku-buku online. Jadi soft copy buku itu keunggulannya. Sama dengan yang lain, kemarin di kelas-kelas mengatakan bahwa Amazon ini lebih apa namanya? Ya unggul juga di dalam pengiriman. Pengiriman katanya sehari sampai, walaupun itu di Indonesia. Indonesia itu kan 180 derajatnya Amerika ya. 180 derajat Amerika. Jadi di kutub kanan, barat dan timur gitu loh. Itu kalau dihitung jamnya itu 20 jam ya, tetapi kalau dihitung jam efektifnya mungkin kurang 18 jam atau berapa. Nah, apakah betul berarti dalam sehari? Kalau datang sehari berarti kurang dari 24 jam. Itu Amazon menyediakan layanan seperti itu ya. Kalau di Amerika sendiri itu cepat datangnya ya, tapi tentu saja dengan nggak sampai sehari ya. Yang premium ya, prime gitu ya, itu tidak sampai, tapi ada nambah biaya ya. Tapi kalau yang tadi unggulannya adalah apa namanya, Amazon ini pengiriman delivery yang kurang dari sehari maksimum sehari gitu. Walaupun itu di ujung dunia ya, di 180 derajatnya Amerika itu kan Indonesia ya. Itu keunggulannya ya. Ada pertama buku, menjual buku online, yang kedua pengirimannya itu cepat katanya ya. Berikutnya yang di apa yang disampaikan ini tadi apa? Yang sekelas dengan Google, Amazon ada lagi? Nggak ada ya. Nah, tadi menarik ada Microsoft tadi. Microsoft itu tools ya. Jadi tools itu dia dia lebih banyak digunakan bareng-bareng dengan platform yang menggunakan contohnya Windows ya. Jadi apa namanya, tergantung pada biasanya dengan Windows operasional Windows ya. Gitu. Jadi menggunakan itu. Tapi dia merupakan tools yang unggul dibandingkan dengan yang lain itu untuk Office ya. Misalnya dia mengembangkan teknologi apa sekarang AI itu Microsoft Bing ya. Dia juga pencarian bahkan, tapi pencarian beda dengan Google, beda ya. Dia lebih unggulnya di tadi di tools ya, kalau yang Microsoft ini. Walaupun di AI itu juga agak lumayan tepat, asal kita memberikan kata kunci yang tepat ya. Kata kunci kita itu tetap dikunci ya, sehingga dia tidak kemana-mana, karena semua platform pencarian itu tergantung pada apa ya, masukan dari kita yang apa yang menggunakannya. Kalau itu kita terlalu lebar, dia memberikan juga kemana-mana ya, ngaco gitu loh. Jadi kita kunci dulu, ada kata-kata kuncinya, sehingga dia akan memberikan apa penjelasan yang sesuai dengan kita gitu. Nah, jadi dalam pencarian kita harus mengunci dulu, jangan kemana-mana. Kalau terlalu umum, dia akan memberikan umum juga. Gitu. Ya, itu Microsoft itu juga termasuk yang tadi kalau ibu bilang sebagai apa namanya, dominan firm ya, dominan firm. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang berkaitan dengan yang startup Indonesia ya, maksudnya yang
bukan startup lagi ya, sekarang sudah menjadi suatu perusahaan yang apa sih kalau diberikan penghargaan namanya apa Mbak? Yang Tokopedia dan tadi saya lagi apa? Ada Go, Shopee. go. Go. Enggak, Shopee bukan. Kalau Shopee itu ini apa? Dari luar ya. Yang asli Indonesia itu tadi bukan Lazada, Gojek. bukan. Gojek. Gojek dengan yang enggak yang sekarang dibahas ini loh, Gojek dengan Tokopedia ya. Tokopedia kan Indonesia ya. Tapi sebenarnya kurang kurang pas disandingkan karena keduanya beda ya. Kalau Gojek itu apa namanya? Apa? Pengantaran ya. Ya kan? Terus, Iya, betul. pesaingnya adalah Grab ya, Grab. Iya. Nah, di Indonesia ini ada kakak kelas kemarin yang mengambil skripsi tentang apa namanya Grab kalau nggak salah ya, atau mungkin lupa Gojek atau Grab apa Grab gitu ya. Dia bilang di dalam penelitiannya itu dia mengambil hasil penelitian orang lain yang mengatakan bahwa di Indonesia Gojek itu ya GoTo ya itu merupakan yang leading yang utama. Tapi di penelitian yang lain ya terutama di negara lain ya itu mengatakan bahwa Grab lah yang utama termasuk yang di Indonesia Grab yang utama ya itu untuk lebih jelasnya mengacu pada kalau hasil penelitian kan cuma sampel ya coba nanti mungkin Mas juga bisa ngecek apakah yang lebih banyak digunakan itu Grab atau kalau Uber kan sudah nggak ada di Indonesia ya sudah keluar sekarang ada Shopee ya Shopee juga diversifikasi usaha di situ tapi dia kalah sama Gojek sama Grab ya. Nah, dua dua pesaing ini sama-sama nggak bisa dikatakan mana yang lebih leading. Ada yang mengatakan dia Grab, ada yang mengatakan dia Gojek ya. Nah, Tokopedia pesaingnya adalah Shopee. Tapi kalau disandingkan di Indonesia itu kalah. Ya, coba dilihat ininya yang Shopee coba lihat. Tokopedia dan Shopee omsetnya gedean Shopee ya. Coba lihat yang Shopee. Shopee ya ini ya. Enggak, slotnya ya. Yang slotnya. Slot berikutnya. Nih, platform populer, paling populer ya. Padahal ini populernya sebenarnya baru ya. Dulu pertama kali kan Bukalapak itu ya. Nah, kemudian, nah selain pesaingnya apa? Si Shopee selain Tokopedia apa? Ada TikTok Shop mungkin Bu sekarang. Pesaingnya Iya. Ada Lazada juga, TikTok Shop. Lazada, terus apa lagi? TikTok Shop. Oh itu dia juga ini ya menjual Iya, model ada. marketplace. Iya. Nah, TikTok bukan marketplace Mbak. Yang ini Shopee yang marketplace. TikTok juga menyediakan banyak kayak marketplace juga. Iya ada Bu, ada live juga, ada keranjang kuning kan itu makanya. TikTok bukannya perorangan, bukan. TikTok memang suatu perusahaan Iya, yang tapi menyediakan. belum sebesar itu sih Bu kayak Shopee kayak gitu-gitu. Cuman sekarang kalau TikTok itu udah kerja sama Gojek gitu. Kayak enggak sih kayak cuman nyangkutin ini aja kayak GoPay-nya gitu sih Bu. Itu buat berubah marketplace bukan? TikTok itu. Bukan sih. Bukan, itu kan TikTok itu lebih ke ini kan perorangan kan yang memberikan iklan-iklan itu kan perorangan kan bukan bukan si TikToknya perusahaan TikToknya kan bukan. Bukan kan? Kalau marketplace itu kayak mall tapi mallnya digital gitu loh. Kalau TikTok kan bukan. Ya masing-masing kan. Individu kan yang menampilkan itu yang menjual. Apakah perusahaan TikToknya menjual mempromosikan barang-barangnya? Hah? Enggak kan? Enggak sih Bu. Iya enggak. Iya, berarti bukan pesaingnya TikTok itu. Dalam penjualan memang, tapi secara platform beda ya, secara platform beda. Nah, ada yang menarik kemarin di kelas sebelah itu. Jadi ada opportunity katanya apa? Di kan sekarang kalau membeli di Shopee itu bayarnya melalui rekening ya, transfer ke rekening Shopee ya.
kemarin ada mahasiswa yang menyatakan ini kesempatan ke depan mungkin dia sebaiknya bekerja sama dengan OVO atau apa dan sebagainya pakai e-wallet gitu. Itu nggak bisa. Kalau menggunakan e-wallet itu akan menguntungkan e-wallet yang lain. Padahal ini kan untuk keuntungan Shopee kan dia seperti perusahaan gitu ya. Jadi kalau dia dia apa namanya mendapatkan keuntungan ketika uang itu mengendap, kan dia transaksinya kan besar banget sehari itu berapa gitu ya, mungkin miliaran lebih dari ya, sehari 1 miliar itu kan dapat keuntungan bagi si Shopee itu, ya kan. Nah kalau dia diberikan kepada dompet dompet e-wallet yang lain, dompet elektronik yang lain, e-wallet yang lain misalnya OVO, orang bisa bayar melalui OVO untuk pembayaran yang pembelian di Shopee, ya rugi dong Shopee-nya. Ya, jadi nggak bisa, dia tetap pakai rekening dia sendiri. Nanti akan diberikan kepada si tokonya ya yang menjual itu kan 2-3 hari kemudian. Jadi dia bisa ngendap sehari 2 hari itu lumayan mendapatkan keuntungan yang lumayan. Ya. Transaksinya kan lebih dari 1 miliar lebih sehari itu kan banyak banget barang yang dibeli gitu ya. Nah itu ya jadi kemungkinan menggunakan platform lain untuk penerimaan dana itu kayaknya tidak, kecuali kalau dia ada kerjasama dengan OVO nanti dia dapat bagian berapa, tapi kayaknya enggak gitu ya. Jadi itu apa namanya, tadi menurut mahasiswa yang kemarin itu yang kelas mungkin ke depan sebaiknya bekerja sama, dan itu kayaknya enggak ya, karena itu kan ini kan keuntungan si Shopee ya. Baik, ada kelemahannya kemarin disebutkan bahwa ada apa namanya, eh, apa ya istilahnya. Jadi salah satu toko itu memberikan barang yang tidak sesuai dengan speknya. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan sebenarnya kalau seperti itu, mestinya ya si konsumen itu langsung lapor. Si toko yang memberikan barang yang tidak sesuai dengan spek itu harusnya langsung dicopot. Nah, katanya apa istilahnya apa sih, kemarin ada 2 toko pemiliknya sama itu memberikan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijual. Nah, sekarang sudah nggak ada katanya. Tapi sempat tren katanya. Apa sih kemarin namanya itu? Begitu ya. Jadi itu memang ada semua, ada memang ada kelebihan, kekurangan, ancaman, dan kesempatan ya tadi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan untuk Tokopedia dengan Shopee kayaknya jauh ya, lebih banyak lebih banyak inovasinya di Shopee ya dibandingkan di Tokopedia ya. Ada pertanyaan? Coba ditutup nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kok pada diam semua? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Jadi kita besok usianya sampai dengan ini. Tolong dipahami tentang tadi ya istilahnya untuk hari ini, untuk istilah monopoli dan monopolistik ya. Monopolistik jadi ya mono dan poli ya. Mono dan poli. Mono itu satu tunggal. Itu mengacu pada keunggulan dia ya, tunggal ya. Yang lain nggak punya ya. Yang satu lagi poli banyak. Jadi kalau bilang monopolistik berarti kalau misalnya Microsoft ya itu temannya, pesaingnya, ada pesaingnya ya, itu adalah seperti apa saja Linux ya dan seterusnya, karena keunggulannya dia di situ ya, di tools gitu ya. Kalau misalnya bicara tentang marketplace ya, monopolis di marketplace ya, itu temannya adalah misalnya Tokopedia, kemudian Blibli, kemudian yang lain, bukan TikTok ya, TikTok bukan marketplace ya. Kemudian kalau bicara tentang mesin pencari ya, itu yang paling leading yang mendekati monopolis itu adalah si Google dan seterusnya ya. Gitu. Baik, kalau nggak ada kita akhir saja. Tolong Andini diambil gambarnya hari ini berapa orang yang hadir? Hari ini 49 Ibu sama 48 ya sama yang 48. jumlahnya berapa mahasiswa? 52 Ibu. Nah, berarti ada yang nggak hadir 4 orang ya. Nanti apa namanya dikirim ke ibu ya gambarnya ya. Silakan diambil gambarnya dulu. Oke, baik Ibu, saya pandu untuk slide pertama. Ya ibu belum buka ya sebentar. Ya, Ibu. Untuk slide pertama 1, 2, 3.
Slide kedua. Sudah? Sudah, Ibu. Baik, kita akhiri saja teman kita siang ini ya. Selamat meneruskan puasanya sampai lebaran ya. Mungkin ada yang mudik nanti ya. Selamat berlebaran juga ya. Ibu Liv ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.